Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak Ara dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi dengan Pak Jos, Pak Roni Sombing. Hari ini kita akan kembali membahas materi PJOK, yaitu PJOK di kelas 2 dengan Bapak ya. Oke anak-anak, jadi Bapak harap kamu dengarkan dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Lalu ketika Bapak menerangkan atau memperagakan ya materi yang Bapak sampaikan hari ini, kamu amati dengan baik supaya apa? Kamu mengerti tentang materinya. Kita mulai anak-anak ya. Untuk sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-6 di kelas 2 dengan materi senam ketangkasan. Oke anak-anak, seperti biasa ada dua kompetensi dasar yang harus kamu capai, yaitu kompetensi dasar pengetahuan 32 lalu keterampilan 42. Nah, sehingga dari kompetensi dasar ini muncullah tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran kita di materi senam ketangkasan ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak senam ketangkasan tanpa alat dengan benar. Lalu siswa dapat mempraktekkan prosedur gerakan senam ketangkasan tanpa alat dengan benar. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan senam ketangkasan menggunakan alat dengan benar. Lalu siswa dapat mempraktekkan gerakan senam ketangkasan menggunakan alat dengan benar. Ada empat ya nak. Ya, bisa kamu jelaskan senam ketangkasannya tanpa alat, lalu bisa kamu praktekkan, lalu bisa kamu jelaskan prosedur senam ketangkasan menggunakan alat dan bisa kamu praktekkan. Oke anak, ini kembali Bapak ingatkan gerak non lokomotor, lokomotor dan manipulatif, di mana di antara ketiga ini nanti ada gerakan yang akan kita lakukan. Masih ingat ya? Oke, lanjut. Nah, aktivitas gerak dasar yang akan kita pelajari seperti halnya tujuan pembelajaran tadi ada dua ya nak, yaitu tentang senam ketangkasan tanpa alat dan senam ketangkasan menggunakan alat. Oke anak-anak, ada dua materinya ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, senam ketangkasan ya tanpa alat. Nah, senam ketangkasan tanpa alat yang kita gunakan yang pertama, yang kita akan lakukan yang pertama adalah meloncat dengan tolakan dua kaki. Meloncat dengan tolakan dua kaki. Yang kedua, lompat kanguru. Oke, lompat kanguru. Yang ketiga, meraih benda di atas. Meraih benda di atas. Yang keempat adalah lompat jauh. Nah, inilah senam ketangkasan tanpa alat yang akan kita lakukan. Kita bahas satu persatu ya anak-anak supaya kamu lebih paham. Yang pertama, meloncat dengan tolakan dua kaki. Seperti apa dia? Nah, perhatikan gambar ini, di mana awalan lari lalu meloncat dengan tolakan dua kaki, lalu melayang di udara, lalu mendarat dengan dua kaki mengepet. Ya, pertama siswa berlari sejauh 5 meter dengan kecepatan sedang. Kemudian meloncat ke atas dengan menolakkan kedua kaki bersama-sama. Saat mendarat, posisi badan agak condong ke depan, tangan lurus ke depan, dan kedua kaki mengepel. Oke, cukup jelas ya nak. Ya, ini tolakan menggunakan dua kaki ya. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan ini. Oke, yang kedua nak, lompat kanguru. Nah, bisa kamu perhatikan lompat kanguru ini ya hampir mirip dengan tolakan dua kaki tadi ya nak. Namun bedanya di mana? Di sini sikap awal berdiri, tidak ada lari ya nak. Sikap awal berdiri, badan dibongkokkan, kedua lutut, kedua tangan dan kedua siku ditekuk, pandangan ke arah depan. Saat melompat menolak dengan kedua kaki bersama-sama, kemudian mendarat menggunakan telapak kaki bagian depan. Lutut ditekuk dan mengeper ya. Jadi ketika mendarat selalu lutut ditekuk atau mengeper ya nak, supaya menghindari cedera. Oke. Nah, bagaimana pelaksanaan lompat kanguru ini? Kamu perhatikan ini. Oke, yang ketiga, meraih benda di atas. Iya. Nah, inilah benda yang akan kita raih ya nak. Kita raih di atas. Oke, ya di sini siswa berbaris satu deret. Siswa mengambil ancang-ancang berlari. Kemudian berlari menuju benda yang digantung letaknya 3 meter di depan. Ketika akan meloncat, lutut ditekuk hingga posisi setengah berdiri. Meloncat meraih sasaran di atas. Oke, cukup jelas ya nak.
Jadi kita melompat di sini, meloncat ke atas ya, meloncat ke atas. Itu perbedaan loncat dan lompat ya. Ketika meloncat itu kita ke atas, melompat itu kita ke depan. Oke, kita loncat ke atas ya. Kamu bisa gunakan satu kaki terkuat ataupun dua kaki, tapi di sini cenderung menggunakan satu kaki. Lalu kita raih benda di atas ini ya. Bagaimana pelaksanaannya? Kau perhatikan ini. Ya, yang keempat, lompat jauh. Oke anak-anak, ini dia lompat jauh. Ada garis di situ anak ya. Disitulah kita melakukan lompatan, atau bisa dibilang di situ kita melakukan tolakan. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Ya, berlarilah ke depan sambil mengayunkan tangan. Begitu sampai pada garis batas, lakukan tolakan dengan satu kaki. Lalu lompat sejauh-jauhnya. Sewaktu melayang, angkat kedua lutut tinggi dan berat badan, dibawa ke depan, mendarat dengan kedua kaki mengeper. Oke anak-anak. Nah, jadi di sini kamu melompat sejauh-jauhnya. Namun di sini di gambar ini tempat pendaratan itu adalah lantai. Nah, jadi ketika pelaksanaan ya sebenarnya harus ke bak pasir ya, ke bak pasir ataupun matras. Nah, jadi ketika kamu mendarat di lantai ya, kamu melakukan lompatannya dengan hati-hati supaya tidak terjadi cedera ya. Jadi tidak perlu dulu sejauh mungkin kalau kamu tidak punya pendaratan yang baik. Oke, pelaksanaan seperti apa? Kamu perhatikan ini. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, senam ketangkasan. Sekarang menggunakan alat ya nak. Ya, sudah ada alat yang kita gunakan. Nah, yang kita pelajari tentang menggunakan alat ini, senam ketangkasannya. Yang pertama, langkah dan ayunan menggunakan simpai. Oke. Lalu yang kedua, ayunan lengan menggunakan gada. Ya, oke. Nah, kita bahas satu persatu anak. Langkah dan ayunan menggunakan simpai. Nah, itu dia anak, simpainya yang bulat. Nah, kamu bisa modifikasi. Kalau tidak ada simpai, bisa rotan yang kamu bentuk bulat atau apapun. Pokoknya dia bulat seperti itu nak ya. Nah, langkah dan ayunan menggunakan itu simpai. Pelaksanaannya, pertama-tama berdiri tegak dan kaki rapat. Simpai dipegang kedua tangan di depan dada. Lalu dengan lengan kanan mengayun sampai ke arah kanan hingga lengan kanan lurus. Kita ayun ke kanan sambil mengayun lengan kanan ke kanan, kaki kanan pun melangkah ke kanan. Nah, kemudian lakukan posisi awal ya. Sekarang ayunkan simpai ke kiri sama seperti pelaksanaan pada tangan kanan yang tadi. Oke, cukup jelas ya nak ya. Nah, kita akan melangkahkan ke kanan, lalu simpai kita arahkan juga ke kanan. Nah, supaya lebih jelas kamu lihat pelaksanaannya ini. Oke anak, ayunan dengan menggunakan gada. Nah, di sini bisa kamu ganti gada dengan kayu ya. Di sini fungsi gada ini hanya untuk alat ya yang kita gunakan sebagai acuan kita ketika melakukan senam ketangkasannya. Kalau tadi kan simpai yang pertama, sekarang kita gada ya. Jadi tidak harus gada ya nak. Yang penting ada kayu dua sepanjangnya sama, bisa kamu pegang. Oke. Pelaksanaannya seperti apa ini dia? Sikap awal berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan memegang gada di samping badan. Gada diluruskan ke depan lalu diangkat ke atas. Setelah itu kedua tangan direntangkan ke samping dan kembali ke sikap semula. Lakukan latihan ini berulang-ulang. Jadi kamu bisa lakukan latihan ini dengan hitungan ya. 1, 2, 3, 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Kira-kira bagaimana pelaksanaannya? Kamu perhatikan cara pelaksanaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke anak-anak, demikian untuk pembahasan materi kita tentang materi ke-6, pelajaran ke-6 tentang materi senam ketangkasan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat ya. Bapak harap kamu bisa paham tentang materi kita hari ini, dan silahkan langsung kamu coba di rumah. Kamu bisa melakukannya atau tidak, ikuti semua arahan Bapak dan perhatikan video peragannya. Oke, dan sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali supaya kamu tetap semangat belajar walaupun secara daring, tetap menjaga kesehatan, dan kamu tetap berolahraga untuk menjaga imun tubuhmu tetap baik. Dan jangan lupa selalu dukung channel Bapak ini dengan cara di subscribe. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan anak-anak ya, dengan pembahasan materi pojok lainnya dengan Pak Jos. Selamat pagi semuanya, dadah.